Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Mulia Mustikawati. Saya dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang diampu oleh Bapak Umjais. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kebutuhan perkembangan remaja. Di sini juga saya sudah menyiapkan 4 butir submateri. Yang pertama yaitu ada pengertian kebutuhan perkembangan remaja. Terus ada jenis-jenis kebutuhan perkembangan remaja. Lalu yang ketiga ada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Dan yang terakhir yaitu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan perkembangan remaja. Oke, langsung saja ke submateri yang pertama yaitu pengertian kebutuhan perkembangan remaja. Sebelum kita mengetahui apa sih kebutuhan perkembangan remaja, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari kebutuhan, perkembangan, dan remaja itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian kebutuhan dan perkembangan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup, serta untuk memperoleh kesejahteraan dan kenyamanan. Lalu, perkembangan adalah perubahan yang terjadi pada diri individu yang bersifat psikis, kualitatif, progresif, sistematis, dan berujung pada kualitas atau mutu. Perkembangan di sini dapat berupa tingkah laku, berpikir, emosi, dan nilai-nilai yang dihadapi. Lalu yang kedua ada pengertian remaja. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan atau mencapai kedewasaan. Nah, masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak kepada masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Nah, baru kita dapat menyimpulkan apa arti dari kebutuhan perkembangan remaja. Jadi, kebutuhan perkembangan remaja yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan remaja dalam memenuhi tugas-tugas perkembangan remaja untuk mencapai kematangan. Oke, lanjut ke submateri yang berikutnya yaitu jenis-jenis kebutuhan perkembangan remaja. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai jenis-jenis kebutuhan perkembangan remaja. Yang pertama yaitu Murray. Nah, menurut beliau, kebutuhan remaja ini dapat dibedakan jadi dua, yaitu ada kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Agar lebih mengetahui mengenai kedua kebutuhan tersebut, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis, di sini saya akan memberikan contoh mengenai kedua kebutuhan tersebut. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Nah, contohnya itu adalah makan, minum, istirahat, perlindungan diri, dan lain-lain. Lalu kebutuhan psikologis yaitu ada kebutuhan untuk memiliki sesuatu, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan keyakinan diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Oke, selanjutnya menurut Maslow, menurut beliau ada 5 jenis kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman dan tentram, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelima dari kebutuhan tersebut, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan yang mendapat prioritas utama yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi fisik. Contohnya adalah sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Lalu kebutuhan rasa aman dan tentram. Kebutuhan untuk terbebas dari gangguan dan ancaman serta permasalahan yang dapat mengganggu ketenangan hidup seseorang. Contohnya apa? Contohnya itu seperti bebas dari penjajahan, ancaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebutuhan penghargaan. Nah, kebutuhan penghargaan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu ada eksternal dan internal. Eksternal sendiri ini meliputi pujian, piagam, tanda jasa, dan lain-lain. Nah, internal
meliputi kepuasan yang didapat tanpa memerlukan pujian atau penghargaan dari orang lain. Lalu kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan sosial, kebutuhan untuk bergaul dan berhubungan dengan lingkungan sekitar. Contohnya yaitu memiliki teman, keluarga, tetangga, sahabat, dan lain-lain. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan yang tertinggi dari kebutuhan lainnya itu ada di sini, di mana kebutuhan ini sebagai pembuktian dari tingkatan daya pikir seseorang dan hanya didapat jika 4 kebutuhan sebelumnya itu sudah didapatkan. Oke, yang terakhir menurut Garrison, ada 7 jenis kebutuhan khas remaja yang dikemukakan oleh beliau, dikutip oleh Andy Mappier pada 1982, yaitu kebutuhan untuk memperoleh kasih sayang, untuk diikutsertakan dan diterima oleh kelompoknya, untuk mampu mandiri, untuk mampu berprestasi, untuk memperoleh pengakuan dari orang lain, untuk dihargai, dan untuk mendapatkan falsafah hidup. Lalu submateri yang ketiga ada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Ada masalah-masalah apa sih? Oke, di sini ada masalah-masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan perilaku sosial, emosional, moralitas, dan keagamaan, yaitu munculnya perilaku antisosial pada remaja, konflik dengan orang tua, penyalahgunaan nafsa, mudah digerakkan dalam perilaku destruktif, mudah terlibat dalam kegiatan massa, seks bebas, ikatan solidaritas, nilai dan tradisi sebaya sangat kuat yang jika melakukan penyesuaian sosial sangat mungkin konformitas sosial mereka itu mengarah kepada kelompok sebaya yang berisiko tinggi. Lalu ada masalah-masalah yang mungkin timbul karena perkembangan fisik dan psikomotorik, yaitu kecanggungan bergaul antar remaja bahkan dengan orang dewasa sekalipun. Lalu ada self-rejection karena self-image-nya itu tidak sesuai dengan self-reality, gejala emosional seperti rasa malu ketika menstruasi, kemuasan biologis yang tidak tepat, dan perkembangan fisik hormonal dan hormonal yang cepat menimbulkan goncangan. Yang terakhir yaitu masalah-masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan bahasa dan kognitif, yaitu ada belajar bahasa asing yang tidak menyenangkan, cenderung benci terhadap pelajaran gurunya, lalu ketidakselarasan antara bakat, minat, dan kemampuan, lalu terutama pada remaja awal cenderung berpikir di sini dan sekarang dalam mengambil keputusan hidup, lalu sangat rentan dengan pemikiran-pemikiran sesaat, tetapi dasar logikanya tetap berpikirnya itu kuat, dan perkembangan kognitif pada masa remaja sangat kaya idealisme, pencari idola, rasa ingin tahu, dan ingin diakui atau dihargai. Oke, memasuki materi yang terakhir yaitu usaha-usaha pemenuhan kebutuhan perkembangan remaja. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan fisik atau organik, yaitu yang pemenuhan kebutuhan fisik atau organik itu merupakan tugas pokok. Kebutuhan ini itu harus dipenuhi karena hal ini merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kehidupannya agar tetap survival. Tidak berbeda dengan pemenuhan kebutuhan serupa di masa perkembangan sebelumnya, kebutuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama ekonomi keluarga. Menghadapi kebutuhan ini, latihan kebersihan, hidup teratur, dan sehat sangat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak-anak dan para remaja. Lalu yang terakhir ada pemenuhan kebutuhan seksual. Khusus kebutuhan seksual, yang hal ini juga merupakan kebutuhan fisik dari remaja, usaha pemenuhannya juga harus dapat dari orang tua, terutama ibu. Sekalipun kebutuhan seksual merupakan bagian dari kebutuhan fisik, namun hal ini menyangkut faktor lain untuk diperhatikan dalam pemenuhannya. Baik, sekiranya hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada perkataan yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.